Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Istimewa waktu yang ada kita pakai yang terbaik. Kita senangkan Tuhan, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji memuliakan namanya, sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau setiap kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh memberikan dampak yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami mengalami kelegaan secara tubuh, jiwa, roh di dalam nama Yesus. Kami percaya kami serahkan setiap pergumulan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya ada jalan keluar yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami, Tuhan, disenangkan atas pujian kami dan penyembahan kami. Terlebih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat Tuhan, kita pujikan dari awal bersama-sama. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan segenap hatimu katakan sujud, sujud di altarnya. Ku bawa Tuhan hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan Dia ubah hidupku. Angkat tangan saudara, baharui kami Tuhan hatiku, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Oh, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
melawat setiap kami umat jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus. Engkau katakan, marilah datang kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan beban berat. Engkau siap memberikan kepuasan jiwa. Kami percaya ya Tuhan, kami memiliki Allah sumber kehidupan kami. Hanya Yesus sumber jawaban kami. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang sanggup memberikan setiap kami pemulihan, memberikan kami pertolongan yang ajaib. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami sungguh-sungguh mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Setiap kami yang mungkin berbeban berat, mari sama-sama kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita nanti-nantikan Dia sujud di altarnya. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan dengan segenap hatimu, sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah, amin, amin, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, saat datang
Benar Tuhan, kami percaya sesuatu terjadi ketika kami sungguh-sungguh menghampiri tahta kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami diampuni, kami diterima, kami dilepaskan, kami dibaharui di dalam nama Yesus. Kami percaya ibadah kami pada saat ini memberikan perubahan hidup yang luar biasa. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau disenangkan melalui penyembahan kami. Dan sebentar kami akan memuji Engkau bersorak-sorai di dalam nama Yesus dengan segenap hati dan jiwa kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari kita puji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh baik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Dia mati bagiku. Bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat, Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. mari kita sama-sama. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, mari kita akan lebih lagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh. He is so good. So good to you, So good. so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good. so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so Jesus is so good. you and me. Jesus is so good to you and me. Oh, Jesus, Jesus, is so good to you and me. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Woo! Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan,
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat suara saudara, katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita percaya bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, kau turut gambarnya. Dia ciptakan, kau turut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Amin. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Amin. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga bulu yang takkan dipadamkan. Dia akan jadikan indah. Amin. Untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Dengan segenap hati saudara, sama-sama yang percaya katakan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi dengan iman. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Barusan kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib dan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, kita dapat menghadapi hari esok. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, Dia adalah pengharapan kita yang hidup. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat suara pengbalan seri tatanan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami rindu, kami ingin kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus urapi kami semua yang mendengar firman maupun yang menyampaikan, supaya semua menjadi pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di seri tatanan di minggu yang pertama di bulan Maret dengan judul Tatanan Alam Semesta. Allah pencipta langit dan bumi menciptakan seluruh isinya dengan kuasanya. Dia dahsyat, maha karyanya luar biasa. Dia menjadikan semua ciptanya indah menurut pandangannya. Dan di minggu yang kedua di bulan Maret, seri tatanan dengan judul manusia, di mana manusia pertama Adam dan istrinya Hawa diciptakan menurut gambar Allah dan begitu mulia, memberikan otoritas yang Tuhan berikan untuk menjalankan tugas mereka sebagai manusia, untuk membawa rencana Tuhan digenapi di dalam muka bumi ini. Namun sayangnya, oleh karena pelanggaran manusia pertama, terjadi pelanggaran tatanan yang mengakibatkan fatal dari generasi kepada generasi sampai saat ini. Pelanggaran tatanan hanya dapat diatasi oleh karena karya Yesus di atas kayu salib, di mana kita baru memperingati Jumat Agung. Untuk itulah kita bersyukur oleh karya Yesus yang sempurna, sehingga kita tidak menerima hukuman itu, namun kita memperoleh kemurahannya, anugerahnya, yaitu keselamatan. Yang awalnya harusnya kita binasa, namun karena karya Yesus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan. Dan minggu yang terakhir di bulan Maret, kita belajar tatanan masyarakat, di mana Tuhan tempatkan kita, keluarga kita, maupun juga pemerintah yang ada, baik keadaan ekonomi yang ada. Bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang ada. Dengan tatanan yang ada, di mana arti tatanan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola, sistem, maupun aturan yang ada di dalam sebuah institusi, sebuah komunitas yang ada, dan kita sadari tatanan itu apabila kita langgar, maka ada konsekuensinya. Pada hari ini, di bulan April, kita lanjutkan tatanan dengan judul suara pengbalan tatanan kerajaan Allah. Tatanan kerajaan Allah berarti ada raja yang memerintah. Kerajaan tanpa seorang raja itu bukan sebuah kerajaan. Yesus adalah raja yang memerintah di dalam kerajaan Allah, di mana Dia hadir di muka bumi ini. Dia membawa kerajaannya, kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang di dunia ini. Yesus, raja di atas segala raja, yang memerintah di bumi dan di surga. Dia yang berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu, barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, Dia menjadi raja atas hidup umatnya. Tatanan kerajaan Allah sangatlah penting kita ketahui dan kita hidupi menurut aturan pola dari tatanan kerajaan Allah, di mana kita akan melihat bagaimana rupanya tatanan kerajaan Allah. Poin yang pertama, Yesus Sang Raja, Dia yang memerintah di dalam pemerintahannya, yaitu kerajaan Allah, maupun Dia datang untuk membawa kerajaannya di bumi seperti di surga. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
Yesus Sang Raja yang memerintah di dalam hidup orang percaya, di dalam hati kita. Yesus adalah Raja yang memerintah, menguasai pikiran dan perasaan kita. Wilayah kerajaannya, dia datang yaitu dengan kerajaannya yang bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah penuh kuasa dan penuh kasih, di mana dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang ada di bumi ini sementara, tapi kerajaannya adalah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya, di bumi seperti di surga. Apa yang kita perlukan di bumi, makanan dan minuman, itu hal-hal yang sementara. Dan itu semua hal-hal yang kita butuhkan. Namun, Tuhan ingin kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup orang percaya. Kebenaran kita butuhkan lebih dari semua harta, lebih dari semua kedudukan, lebih dari semua hal yang sementara di bumi ini. Karena kebenaran yang kita temukan hanya di dalam Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenarannya memerdekakan kita. Damai sejahtera. Kerajaan Allah terdiri dari damai sejahtera, di mana damai sejahtera yang memerintah, Yesus, Raja Damai, memerintah hati dan pikiran kita di tengah-tengah dunia yang berkecamuk dengan segala hal politik maupun hal-hal yang ada bersifat di dunia. Namun Yesus, dia Raja Damai. Dia memerintah dengan damai sejahteranya. Pemerintahan didamaikan dengan Allah yang kudus. Manusia berdosa didamaikan dengan Allah yang kudus, Raja Damai. Dan sukacita yang dia nyatakan bukan sukacita sementara di dunia karena hal-hal lahiriah, tapi sukacita oleh Roh Kudus, di mana sukacita di tengah-tengah penderitaan karena kita memikul salib, namun kita bersukacita di dalam pengharapan bahwa Yesus memberikan kita jalan keluar karena dia adalah kemenangan kita. Dia telah mati dan dia telah bangkit dari kubur. Dia menyatakan dirinya, dia hidup, dia pengharapan yang hidup. Dan sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang kekal. Sukacita yang memberikan kita kekuatan buat jiwa kita. Untuk itu, poin yang pertama, tatanan kerajaan surga. Yesus, Sang Raja yang memerintah. Dalam kehidupan kita, kita membuka hati kita, izinkan dia memerintah. Wilayah kerajaannya diperluaskan lewat setiap lutut yang bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berdaulat, berkuasa dalam kehidupan setiap umatnya. Untuk itu berbahagialah kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, pemerintahan dia berbeda dengan pemerintahan di dunia. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan yang memberikan kekekalan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ingat, dahulu kita ada di dalam kerajaan kegelapan, dikuasai oleh kegelapan. Namun Yesus melepaskan kita, membebaskan kita, sehingga kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, pindahkan kita di dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Raja. Raja di atas segala raja. Penebusannya tuntas, kekal dalam hidup kita, yaitu pengampunan dosa, sehingga tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan lagi. Maupun dosa yang dikandung dari Adam dan Hawa, turun-temurun kita diampuni. Maupun dosa yang kita lakukan di masa hidup kita selama di bumi ini. Ketika kita mau mengaku dosa dan melepaskan, mau mengampuni, dan kita mau tinggalkan dosa kita, maka dia setia dan adil untuk memberikan kita pengampunan. Dan pengampunan dosa
dari Tuhan Yesus Kristus adalah pengampunan dosa yang tuntas. Dia tidak ingat-ingat lagi pelanggaran kita, karena dia sudah buang semua di tubir-tubir laut, sejauh timur dari barat. Begitu pula dia jauhkan kita, lepaskan kita dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 20. Tatanan kerajaan Allah, di mana Yesus Sang Raja memerintah. Maka untuk itu kita di dalam kerajaannya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh yang kita saat ini, kemah kita, adalah sementara. Namun karena kita adalah warga kerajaan surga, ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita sadari ada kebangkitan juga bagi tubuh orang percaya yang telah mati di dalam Tuhan. Maka kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Sungguh-sungguh mulia karena kita dipersatukan dengan Dia, yaitu mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Kita bersyukur dalam tatanan kerajaan Allah sangat jelas siapa yang memerintah dan di mana wilayah pemerintahnya, yaitu di dalam hidup kita, di dalam setiap orang percaya. Maka pemerintahnya kita wajib untuk membagikan berita Injil keselamatan, Injil kerajaan surga diberitakan dalam kehidupan kita sehari-hari disertai dengan kuasanya. Kita lanjut di poin yang kedua, tatanan kerajaan surga, yaitu otoritas dalam hidup orang percaya. Poin yang kedua ini, setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan diberikan otoritas, diangkat menjadi anak-anak Allah. Otoritas ini yang diberikan pada kita, maka kita sebagai orang percaya mempunyai kuasa untuk mengadakan tanda-tanda heran dan mukjizat. Otoritas yang Tuhan berikan ini kita tidak akan sia-siakan, karena otoritas dalam tatanan kerajaan surga diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat, kita akan baca bersama Matius 18 ayat 18. Otoritas yang Tuhan berikan atas hal-hal natural maupun atas hal-hal supernatural di luar apa yang kita lihat dengan kasat mata, melampaui panca indera kita memandang. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan sudah memberikan otoritas ini kepada orang percaya. Kita pakai dalam kuasa doa. Kita bersepakat dengan orang-orang percaya. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Kita sungguh-sungguh meminta, kita mengikat, kita juga melepaskan. Kita percaya apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia ini juga terlepas di surga. Untuk itu otoritas orang percaya dalam doa sungguh besar. Orang percaya, orang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ucapan firman Tuhan itu akan menyembuhkan yang sakit dan akan melepaskan yang terikat. Otoritas firman Tuhan ada di dalam mulut dan di dalam hati orang percaya. Hal-hal natural, keberadaan yang ada, Tuhan akan memberikan otoritas itu untuk mendapatkan hikmat yang dapat dipakai dalam sehari-hari kita dan berusaha, dalam membesarkan anak-anak kita, dalam untuk melakukan pekerjaan maupun di dalam kesehatan, pelayanan. Tuhan memberikan otoritas itu
untuk kita pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Hal-hal supernatural di luar kemampuan kita, maka kesembuhan itu dapat terjadi lewat orang benar yang berdoa, yang percaya mengucapkan berkat, mengucapkan otoritas dari Allah yang maha tinggi ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur tatanan kerajaan surga ini tidak bisa dibelokkan, karena otoritas itu diberikan kepada orang-orang percaya, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Kita lihat di Matius 28, hal-hal supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hidup orang percaya, otoritas yang diberikan. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka, yaitu murid-muridnya, sebelum dia terangkat ke surga, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Otoritas yang yang Yesus terima, semuanya ada di dalam tangannya. Dia dengan berdasarkan otoritas itu, dia menyuruh kita, memberikan kita otoritas itu untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Untuk itu, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita wajib untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan semua yang telah Yesus ajarkan pada kita, perintahkan pada kita. Dan ketahuilah, dia menyertai kita. Yang dia sampaikan adalah kepada murid-muridnya. Apabila kita orang percaya, sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, berarti kita mau sangkakan diri, kita mau pikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan pribadi kita setiap hari. Orang yang mau mengikut Yesus, berarti dia sungguh-sungguh mau tanggalkan keakuannya, dan dia mau sangkakan diri pikul salib, yaitu melakukan kehendaknya. Apapun, sesulit apapun, kita dimampukannya. Yesus menyertai kita sehingga kita membawa berita Injil Kerajaan Allah kepada seluruh bumi. Mulai dari lingkungan di mana kita berada, komunitas kita berada, kita menjadi influencer, mempengaruhi masyarakat di mana kita berada, di dunia pendidikan, di kesehatan, di politik, di bagian hukum, maupun dalam perdagangan usaha. Kita menjadi garam dan terang. Tatanan kerajaan surga ini, kerajaan Allah, kita tidak akan sia-siakan. Karena tatanan ini ada otoritas yang Tuhan berikan. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita lewat tatanan kerajaan Allah, maka kita pakai itu untuk memberitakan Injil, bersaksi dan menjadi saksi yang efektif. Karena
perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita percayai. Yesus Kristus kebenarannya yang kita hidupi. Tanda-tanda mukjizat menyertai orang percaya. Bagian yang ketiga dalam tatanan kerajaan surga. Yang ketiga, kerajaan surga adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Apakah sakit penyakit, apakah masalah kehidupan maupun bencana-bencana alam yang ada yang menimpa. Namun kerajaan Allah tak tergoncangkan. Ini adalah tatanan kerajaan Allah. Tak tergoncangkan. Tak tertandingi. Ini berarti akan ada ujian dan goncangan yang hebat. Sehingga sungguh nyata tatanan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah yang kita hidup di dalamnya. Maka proses ujian, cobaan, goncangan, kita tidak akan tergoncangkan. Mari kita buka di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tatanan kerajaan Allah. Di poin yang ketiga, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Berarti kehidupan kita akan mengalami begitu banyak goncangan-goncangan dan akan teruji apakah kita sudah menerima kerajaan Allah dengan sesungguhnya. Kalau kita sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, goncangan sakit penyakit, goncangan musibah alam dan sebagainya, maupun dalam hal-hal apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Ayat 27b. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Orang Kristen yang mengalami proses goncangan-goncangan dalam hidup ini, kalau dia benar-benar hidup di dalam kebenaran, dia benar-benar sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia tidak akan tergoncangkan. Karena dia sudah menerima Yesus, kerajaannya memerintah dalam hidupnya, maka dia tidak akan bimbang, tidak akan takut, tidak akan menjadi lemah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia akan membakar setiap apapun. Emas itu harus dimurnikan, harus dibersihkan, sehingga menjadi emas yang murni. Bagaimana kita dapat dikatakan emas yang murni kalau kita tidak pernah melewati ujian-ujian kehidupan ini? Hal-hal yang banyak menggoncangkan iman orang percaya di akhir ini. Maka terlihat mana yang sesungguhnya sudah terima Yesus, mana yang sesungguhnya hanya dari kulit, dari luar, sepertinya menjadi pengikut Yesus, tetapi ternyata hanya di mulut saja, tidak di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, mari sebagai penutup dalam tatanan kerajaan Allah, bagaimana sikap kita meresponi tatanan kerajaan Allah. Tatanan yang berarti pola, sistem, maupun juga aturan yang ada di dalam kerajaan Allah ini. Poin yang pertama tadi sudah diutarakan. Yesus adalah Raja dalam dominan wilayah, kekuasaannya, pemerintahnya dalam hidup orang percaya. Poin yang kedua, tatanan kerajaan Allah.
otoritas yang diberikan kepada kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita pakai untuk memberitakan, memperluaskan kerajaan Allah di muka di bumi seperti di surga. Lewat karya kita di dunia usaha, lewat pendidikan, lewat komunitas, keluarga kita, masyarakat di mana kita berada, kita menjadi saksi dan bersaksi. Poin yang ketiga, tatanan kerajaan Allah, yang berarti kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita menyikapi semua ini? Sebagai penutup, mari kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setiap kehidupan di sini memberikan gambaran rumah yang dibangun, sama-sama membangun rumahnya, tetapi yang beda adalah pondasinya. Kalau pondasinya adalah pasir, maka dia akan runtuh. Namun kalau dia pondasinya adalah batu, dia akan tetap. Ujian datang lewat hujan, lewat banjir, lewat angin. Kehidupan ini diwarnai dengan hujan, maupun juga banjir, maupun angin. Banyak hal yang menimpa kehidupan orang percaya maupun kehidupan orang yang tidak percaya. Sama-sama akan mengalami. Namun perbedaannya adalah ketika kita mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah pengharapan kita yang hidup. Maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saya sebagai orang percaya yang sudah mengikut Yesus sekian lama, saya tidak pernah kecewa karena Yesus adalah pengharapanku yang hidup. Goncangan apapun menimpa kehidupan kita akan teruji bahwa kita sudah menerima Yesus, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Untuk itu sebagai penutup, saya menghimbau, menguatkan, mendorong saudara sekalian. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, yang kita baca secara rutin tiap hari, khotbah YouTube channel seperti ini, ataupun ibadah onsite yang sudah dilakukan, mari perhatikan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Sungguh-sungguh lakukan. Berarti kita mendirikan rumah kita di atas batu karang. Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah Juru Selamat yang hidup. Dia adalah pengharapan yang hidup. Maka hidup kita tidak pernah dikecewakan. Dia tidak pernah gagal karena Dia berkuasa di bumi dan di surga dari sekarang sampai kekalan. Kita bersyukur hidup kita di dalamnya. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Maka kita akan berbuah lebat. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari, lewat tatanan kerajaan Allah ini, pengertian yang benar ini, kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi orang yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ucapkan syukur. Kita rendahkan hati. Kita bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan yang salah. Kita mencari Tuhan, mencari wajahnya. Mencari perkenanannya, kita menghormati kedaulatannya. Tatanan yang ada dalam hidup orang percaya membuat kita sungguh-sungguh dapat bebas. Sungguh-sungguh melakukan, peka melakukan kehendak-Nya sesuai dengan rema di tahun 2021 ini.
sekian firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam goncangan-goncangan kehidupan, baik angin, hujan, badai yang menimpa. Namun, kalau kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kami tidak akan tergoncangkan. Segala hal dalam hidup dunia ini boleh digoncangkan, namun orang benar tetap hidup dengan iman. Karena tatanan kerajaan Allah, Yesus adalah Raja kami, dan Engkau memerintah dalam kehidupan kami. Pakai kami dengan otoritas-Mu untuk membawa berita Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung dunia. Terima kasih Yesus. Pakai umat-Mu, pakai hidup kami menjadi saksi dan bersaksi. Ketika melewati proses goncangan kehidupan, kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi undur, tapi kami semakin teguh, berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan kami yang hidup. Berkati umat-Mu Tuhan, apapun pergumulan yang dihadapi, maupun hal-hal yang menimpa, maupun saudara-saudari kami di daerah wilayah NTT, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Engkaulah pertolongan mereka tepat pada waktunya. Kau buka jalan, apapun saat ini, secara fisik ada kerusakan-kerusakan, namun iman mereka tidak ada satupun yang menjadi lemah. Namun semakin kuat di dalam Engkau, pengharapan kami yang hidup. Tuhan berkati pemerintah kami yang ada, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami bersyukur pemerintah kami, dari tingkat yang tinggi sampai yang rendah. Tuhan memberkati lingkungan kami, rumah sakit, pendidikan, institusi, maupun perdagangan ekonomi yang ada. Jadikan kami anak-anak Tuhan garam dan terang. Bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan, yang lemah Tuhan beri kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah gereja-gereja Tuhan semakin menyala-nyala menjadi mercusuar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita yang hidup, persekutuan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.